Dan pada malam harinya, hantu Sulastri masih menerorku dengan mengetuk jendela kamarku. Aku menutup kuping rapat-rapat dengan bantal. Aku lelah mendengarkannya. Berhari-hari kemudian, aku rasa tidak ada tindakan dari Pak Aryo. Dibuktikan dengan hantu Sulastri yang terus saja menerorku tiap malam. Aku pun meminta Mama untuk melapor polisi mengenai kejadian ini dan meminta polisi untuk mengusut kasus ini jika benar ada jasad yang dimakamkan di samping kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, Bro Juan, pasti cuan. Oke teman-teman, cerita kali ini gue bakal menceritakan kembali kisah nyata yang terjadi. Dan cerita kali ini bercerita tentang kejadian saat mereka pindah ke rumah baru. Banyak sekali terjadi gangguan-gangguan di rumah tersebut dan memang ada rahasia dari pemilik sebelumnya yang mereka ungkap. Pasti penasaran kan? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini berawal saat kami akan pindah ke rumah baru. Selepas kepergian Papa bulan lalu, Mama mengajak kami pindah ke rumah yang baru yang ada di luar kota. Kebetulan Mama ditugaskan mengajar di luar kota. Jadi mau tidak mau kami sekalian pindah rumah. Mama memanfaatkan uang peninggalan dari kantor lama Papa untuk membeli rumah baru kali ini. Singkat cerita, hari itu kami memindahkan semua barang yang ada di rumah lama ke rumah baru. Rumah baru ini kami memiliki 2 lantai, lebih sederhana dan minimalis daripada rumah yang lama. Aku yang pada dasarnya memiliki indera yang lebih sensitif daripada orang pada umumnya, merasa ada energi yang aneh di rumah itu. Mamaku dan adikku terlihat biasa saja. Malah mereka terlihat senang melihat fasilitas yang ada. Apalagi Mama terlihat puas karena harga rumah ini lebih miring untuk ukuran yang sebesar ini dan sebagus ini. Dengan fasilitas yang bagus. Apalagi Mama terlihat puas karena harga rumah ini lebih miring untuk ukuran rumah sebesar dan sebagus ini dengan fasilitas yang bagus. Aku saat pertama kali memasuki rumah ini, bulu kuduk berdiri semua. Padahal hari itu masih siang, aku langsung merasakan kehadiran mereka meskipun aku tidak bisa melihat mereka. Aku segera membaca doa-doa. Saat suasana normal kembali, aku segera membereskan barang-barangku ke kamarku yang baru. Mama menyetujuinya dan besoknya karena suasana rumah yang tidak enak, aku menyarankan kepada mamaku untuk mengadakan pengajian di rumah ini sebelum kita menempati rumah ini. Mama pun menyetujuinya dan besoknya kami mengundang para tetangga untuk mendoakan kami. Setelah pengajian itu selesai, suasana rumah menurutku menjadi hangat dan menjadi agak berbeda dari sebelumnya. Aku bersyukur akan itu. Hari-hari berikutnya, aku mengalami berbagai gangguan dari mereka. Seperti saat akan tidur, tiba-tiba jendela kamar seperti ada yang mengetuk. Berkali-kali dan semakin lama itu semakin keras.
Hal itu terjadi berhari-hari lamanya. Namun aku sudah kebal dengan hal-hal yang semacam itu. Mungkin mereka ingin mengajakku main atau sekedar iseng menjahiliku. Entahlah, saat aku menonton televisi di ruangan tengah yang berbatasan dengan kamar mandi, terdengar suara keran air yang tiba-tiba menyala sendiri. Padahal sebelumnya jelas-jelas itu tertutup dan saat itu hanya ada aku di rumah. Kejadian itu memang mengerikan dan membuat bulu kuduk berdiri. Namun aku tak terlalu menghiraukan selagi tidak berniat jahat kepadaku. Tapi kejadian yang membuatku penasaran adalah mereka mengetuk terus jendela rumahku. Tapi kejadian yang membuatku penasaran adalah saat mereka mengetuk terus jendela kamarku. Kejadian itu terus berlangsung tanpa sehari pun reda. Karena penasaran, aku mencoba membuka jendela itu. Tidak ada apapun. Aku kembali menutup jendela itu. Dan tiba-tiba terdengar bunyi suara wanita yang menangis. Aku terkejut. Tubuhku merinding tak terkira. Jelas sekali itu bukan suara mama. Aku jatuh terduduk di ranjang. Suara itu terdengar kecil namun mampu membuat tubuh ini bergetar. Suara itu seakan-akan meminta tolong dan memanggil suami. Dan pada esoknya, hari Sabtu, aku gunakan untuk mencari tahu mengenai suami dari sosok yang semalam dikatakan. Dia tidak mengatakan nama suaminya, hanya mengatakan Sulastri lah pemilik rumah ini. Aku bertanya kepada mama, mana tahu perihal privasi pemilik rumah ini yang sebelumnya. Aku pun pada akhirnya menghubungi Pak Aryo, orang yang menjual rumah ini. Aku menemuinya di rumah dia yang baru. Pak Aryo mengatakan memang istrinya telah meninggal. Saat aku menanyakan apakah nama istri Anda adalah Sulastri, ekspresi wajah Pak Aryo mendadak berubah. Dan pada malam harinya, hantu Sulastri masih menerorku dengan mengetuk jendela kamarku. Aku menutup kuping rapat-rapat dengan bantal. Aku lelah mendengarkannya. Berhari-hari kemudian, aku rasa tidak ada tindakan dari Pak Aryo. Dibuktikan dengan hantu Sulastri yang terus saja menerorku tiap malam. Aku pun meminta mama untuk melapor polisi mengenai kejadian ini dan meminta polisi untuk mengusut kasus ini jika benar ada jasad yang dimakamkan di samping kamarku. Dan itu dikatakan saat saya bermimpi si sosok Sulastri tersebut. Saat polisi menyelidikinya, benar saja ada kerangka tubuh seseorang. Polisi dan ahli forensik segera menelitinya. Hasil mengejutkan segera terungkap. Ternyata kerangka ini adalah Sulastri. DNA-nya sama. Setelah diotopsi, segera terungkap penyebab dia meninggal, bahwa dia meninggal karena dipukul atau KDRT di rumah tangga ya. Tepatnya dia dipukul berkali-kali di bagian punggung serta wajah. Satu-satunya orang yang patut dicurigai adalah suaminya, yaitu Pak Aryo. Sesuai dengan cerita dari si hantu Sulastri, polisi pun segera menangkap Pak
Aryo yang akan mencoba melarikan diri keluar kota. Dan dia mendapatkan balasan atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian kerangka tubuh Sulastri ini dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Aku lega, akhirnya kasus ini sudah selesai. Dan hantu Sulastri tidak lagi menerorku dengan mengetuk jendela di kamarku. Sekarang aku bisa beristirahat dengan tenang. Wow, mengerikan sekali teman-teman. Ketika kita membeli rumah baru, tapi kita tidak tahu sejarah dari rumah tersebut seperti apa. Apalagi pernah ada kejadian yang suram sekali ya. Pembunuhan dan mayatnya pun dikubur di halaman rumah tersebut. Mengerikan sekali. Oke, jadi gitu aja ceritanya teman-teman. Pokoknya thank you banget yang udah support Bro Juan sejauh ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.